ke depan justru generasi digital. Ya. Jadi ini merupakan menurut saya ya satu ini transformasi Bandungan ke generasi digital. Kalau kita tu sudah mendalami cakrawala tasawuf, kita tahu bahwa salah satu aspek yang cukup penting sudah berabad-abad di dunia sufi itu justru dhauk. Ya, sudah ada rasanya. Betapa pentingnya bahwa ada pemandu, ya, ada syekh yang bisa itu kasih jalan yang benar. Islam kan itu rahmat lil alamin untuk setiap orang. Tidak ada satu kaum yang ada monopoli tentang pemahaman agama. Nah, jadi karya Al-Ghazali itu yang satu-satunya orang yang bisa menjelaskan artinya yang karya klasik itu kepada seorang Sayyid di Yaman, itu justru orang Al-Palimbani itu. Orang Nusantara Orang itu. Nusantara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah kita ketemu sekarang di edisi spesial Ngariksa ini. Ngaji manuskrip kuno Nusantara, tapi sekarang bukan akan membacakan manuskrip. Jadi sekarang ini Sobat Ngariksa, saya sedang berada di kantornya Pak Michael Wiener. Nanti saya akan kenalkan sedikit di CSEAS, Center for Southeast Asian Studies di Kyoto University di Jepang. Jadi Sobat Ngariksa, kita sekarang ini siaran dari Jepang ini. Mungkin edisi spesial ngobrol-ngobrol setelah waktu itu kita ngobrol juga dengan almarhum Pak Aib Rosidi tentang Ngariksa, tentang manuskrip, tentang pentingnya pemeliharaan manuskrip dan seterusnya. Nah Sobat Ngariksa, Pak Michael Wiener ini tentu Sobat Ngariksa banyak yang tahu ya. Beliau ini seorang ahli kajian Islam, bidang sejarahnya, hukumnya, sastranya, macam-macam pokoknya ya, khususnya tentang Indonesia dan juga tentang Asia Tenggara. Nanti kita kenalannya sambil ngobrol aja ya. Saya ingin menyapa dulu Pak Michael. Pak Michael, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak ini sudah berkenan untuk hadir di Ngariksa ini. Jadi Pak Michael, saya mulai Ngariksa ini sudah 3 tahun. Nah, saya berharap Pak Michael sudah kenalan dengan channel Ya, Ngariksa. sudah ada itu sudah ada, nontonnya. saya lihat ya. Nah, jadi Ngariksa ini salah satu upaya sebetulnya yang saya lakukan untuk mengenalkan manuskrip-manuskrip Indonesia, manuskrip Nusantara itu ya. Mungkin Pak Michael sudah melihat channel Ngariksa, apa yang terfikirkan ketika pertama kali melihatnya nih Pak Michael? Ya, memang itu kan memang sudah bertahun-tahun itu ada kenal sama Pak Oman, sudah baca bukunya, dan itu seperti satu penemuan baru waktu saya lihat, kebetulan ada YouTube channel. Kan saya itu kan orang tua, nggak ada Facebook saya, tapi saya baru lihat itu rekaman yang ada di YouTube. Nah di YouTube itu saya bisa itu nonton itu sambil duduk, dan saya itu memang sangat mengesankan sebetulnya. Kan menurut saya ya, sebagai seorang dengan training di filologi yang sangat tradisional, dengan pengalaman saya sendiri untuk membaca dan mempelajari teks-teks kuno seperti itu, saya lihat ini seperti sesuatu yang saya kira itu luar biasa. Itu kalau saya bisa sebut, ini macam Bandungan baru. Bandungan. Ya, jadi itu kan sepertinya suasananya yang kita sudah tahu dari pesantren. Seperti di pesantren baca kita. Nah, itu kan memang itu sudah berabad-abad ada tradisi untuk menyampaikan ilmu ke generasi ke depan. Hanya sekarang generasi ke depan justru generasi digital. Jadi ini merupakan menurut saya ya satu ini transformasi Bandungan ke generasi digital, generasi milenial. Ya, itu. Dan saya kira itu memang mungkin sesuatu yang saya kira insyaAllah akan bawa banyak faedah. Kerana itu kalau kita minta itu orang muda sekarang itu sudah memondok itu 2 tahun, 3 tahun untuk baca teks itu sangat susah. Tapi kalau mereka itu bisa cicipi sedikit lewat ini, mungkin mereka lebih tertarik. Kan itu banyak yang teks-teks yang dibicarakan di Ngariksa sampai sekarang itu kan kitab tasawuf. Betul, banyak. Nah, sesuai dengan minat saya. Ya. Nah, kalau kita tu sudah mendalami cakrawala tasawuf, kita tahu bahwa salah satu aspek yang cukup penting sudah berabad-abad di dunia sufi itu justru dhauk.
Ya, justru ada rasanya. Hmm. Nah, itu kan kalau tahu tasawuf itu kan sangat dalam. Jadi sebelum ke sana, jadi kita bisa cicipi sedikit. Cicipi sedikit Jadi dulu. itu lihat rasa Dikenalkan dulu, ya. nanti itu insyaAllah mereka itu bisa loncat ke dalam Ya. itu dan itu sampai lebih dalam insyaAllah. Ya. Jadi saya itu memang menurut pendapat saya lihat itu dalam perspektif sejarah seperti itu. Jadi bagaimana bisa itu ambil metode-metode tradisional untuk menyampaikan ilmu tasawuf kepada generasi yang mungkin belum biasa dengan adat-adat itu orang yang memondok ke pesantren. Pak Michael kan mengkaji manuskrip khususnya sejarah Islam ini bukan hanya Indonesia ya, wilayah-wilayah lain juga kan. Bahkan sekarang Sobat Ngariksa, Pak Michael ini punya proyek Maritime Asia Heritage Survey. Jadi mengidentifikasi dan mendokumentasikan artefak-artefak bersejarah dari beberapa negara termasuk Indonesia, ada Vietnam ya, ada Maladewa juga. Nah, Pak Michael pernah tidak melihat tayangan semacam Ngariksa di negara lain selain Indonesia? Enggak, sebetulnya tidak sama sekali. Itu justru sebabnya saya lebih menarik. Yang itu teringat saya itu justru kepada itu halka-halka yang kita dapat baik di Nusantara maupun di tempat seperti di Yaman waktu saya mahasiswa di sana. Kan di sana kan itu ada beberapa tarekat yang masih cukup kuat ya di daerah Syafi'i itu ya, bukan di daerah Zaidi. Tapi ya di sana kita lihat bahwa itu betapa pentingnya bahwa ada pemandu ya, ada syekh yang bisa itu kasih jalan yang benar supaya orang supaya bukan saja membaca untuk konteksnya, tapi itu harus dibungkus dalam satu adab membaca. Ya, dan saya kira itu seperti saya katakan tadi itu ini bisa menduniakan adab membaca kitab klasik yang dilestarikan di Nusantara sekarang kepada tempat-tempat di dunia ini, termasuk negara-negara Muslim lain yang seperti sudah mau hilang tradisinya itu. Ya. Jadi Pak Michael, saya sedikit cerita ya, sebetulnya Ngariksa itu awalnya memang ingin menjembatani pemahaman terhadap sumber-sumber primer manuskrip yang itu memang cukup berat dibaca ya. Saya ingin menjembatani menghadirkannya melalui cara yang ringan gitu. Niat awalnya seperti itu. Tapi ada kritik sebetulnya sedikit dari pembaca itu bahwa cara ini itu jadi mendesakralisasi beberapa manuskrip, karena sebetulnya manuskrip kan khususnya yang tasawuf ya, ada yang sifatnya itu kan mungkin untuk kalangan terbatas saja. Ini kok jadi dibacakan untuk umum. Kalau menurut Pak Michael gimana? Ya, saya memang itu selalu ada bahayanya. Tapi dari perspektif saya itu bukan untuk sekularisasikan ilmu atau apa. Tapi itu memang itu kalau diambil teks-teks yang ini terlalu advance, itu memang ada bahaya untuk orang yang ini dengar sendiri. Kan itu yang ada baca saya katakan tadi, itu biasanya seorang syekh, dia sudah tahu tu sifat-sifat muridnya. Jadi sudah tahu apa orang ini sudah siap untuk ilmu segini. Atau kita bahasa sendiri dulu. Kalau baru mahir, baru ini matang, baru ketinggalan. Nah, bahayanya itu justru dengan media digital seperti ini. Mungkin ada para pemirsa yang ini memang tertarik, tapi ini tidak cukup berbobot untuk memproses dan memahami betul. Dan itu memang kalau kita lihat di dunia Islam secara umum dan di Indonesia secara khusus, itu cerita-cerita populer tentang itu sepertinya Haji Mutamakin atau Siti Jenar, itu kan memang tuduhannya justru bahwa yang dia bilang itu bahaya bukan intinya, bukan isinya yang salah, tapi salahnya dia menyampaikan kepada orang-orang yang belum siap. Kemudian ada salah paham. Jadi saya kira itu memang kalau sudah disiar luaskan seperti ini, memang itu ada bahaya. Tapi saya kira itu bisa ditanggapi juga dengan cara memilih itu teks-teks yang akan dibaca. Jadi kita jangan langsung kepada Fusus al-Hikam atau jangan ke sana dulu. Kita mulai dengan itu kitab-kitab yang ini lebih gampang ditangkap oleh orang sampai mereka itu ada landasan yang cukup kuat. Nah, setelah lebih itu kita bisa naikkan amalia lagi. Jadi itu saya ada pikir juga itu
Misalnya kan, ya saya dari generasi angkatan radio dulu, bukan internet ya. Dan waktu saya kecil itu kalau orang itu mau nelpon ke stasiun radio kan ada request, saya mau dengar itu, nyanyi itu, lagu itu, gitu. Terus saya kiranya kalau di zaman radio, kalau saya ada request, kalau saya dial up ke Riksa, mungkin saya akan minta teks sepertinya yang kitab Mukhtasar oleh Kimas Fakhruddin. Justru itu kan saya kira. Nah, itu satu teks yang saya kira itu kan manuskripnya cukup menarik. Kan itu ada warisan dari Kesultanan Palembang yang dirusakkan oleh Belanda. Nah, itu kan kalau yang Kimas Fakhruddin itu dalam bahasa Melayu, jadi gampang ditangkap oleh orang Indonesia. Tapi itu ada adaptasi Melayu daripada karya Dimashqi itu, dari Salaf Tauhid. Nah, itu memang cukup penting. Tapi di antara yang Risalah Tauhid itu kan ada lapisan, ada lapisan dengan Zakaria Al-Ansari. Dan itu saya kira itu cukup menarik. Kerana biasanya di dunia pesantren kan Al-Ansari itu justru terkenal tentang fikih dan tentang tasawuf. Jadi orang bisa lihat, ini orang fikih yang juga menafsirkan tasawuf. Dan di atas itu kalau kita lihat di kitab Mukhtasar itu, di atas Al-Ansari kan ada lagi dari Nablusi. Nah, itu sangat menarik. Ini ada orang dari abad ke-18 yang saya kira itu dengan dalam itu gerakan tasawuf abad ke-18 sangat berpengaruh. Tapi namanya kurang diketahui oleh orang di Indonesia. Ngariksa ini bisa kita kenalkan Jadi itu, dan orang Indonesia bisa dapat dalam bahasa Melayu satu teks yang memang yang Mukhtasar itu justru dimaksudkan untuk para mahasiswa yang awal. Jadi mereka awal di sana, nanti mereka bisa naikkan sampai. Dan walaupun itu satu teks awal dalam tasawuf, itu sudah menyebutkan hal dan maqam, tentang step-stepnya yang harus dilalui, dan pada akhirnya sudah dapat kita sudah teruskan lewat makrifat dan hakikat, dan sudah bisa lihat itu yang intinya yang justru cinta ilahi, yang hub. Jadi itu pada akhirnya orang itu sudah dapat itu satu suasana, satu makna tentang al-mahabbah bil qurubat, bahwa itu memang kita itu bicarakan cinta ilahi bukan semacam sesuatu yang abstrak, yang filosofik, tapi justru li qurubat, untuk mengakrabkan setiap itu orang yang mukmin kepada Allah. Sobat Ngariksa, jangan heran ini kelihatan Pak Michael ini sangat fasih menyebutkan dan menjelaskan karya-karya manuskrip ulama Nusantara ya. Jangan heran, Pak Michael ini sangat ahli sekali, khususnya juga Palembang ya. Pak Michael pernah menulis artikel tentang Al-Palimbani, yang Al-Yamani dari Syekh Al-Ahdal. Itu tabakatnya dalam bahasa Arab yang saya dapat di Yaman waktu saya masih mahasiswa. Terus itu di sana dalam tabakat itu koleksi biografi Saya dapat ada satu biografi dalam bahasa Arab tentang riwayat hidup Abdul Samad Palembani, tapi tidak disebut Palembani di sana, hanya Al-Jawi. Jadi Al-Jawi itu Nusantara berarti waktu itu itu istimewanya menurut Al-Ahdal ulama kita Syekh Al-Palimbani itu apa? Yang Pak Michael ceritakan ada dua hal di sana saya kira sangat menarik. Itu yang dikeluarkan oleh Syekh Ahdal, dan kita harus lihat itu penyusun kitab tabakat itu Sulaiman Al-Ahdal, dia dari satu keluarga yang antara dua keluarga yang memang mahir dalam akademisi Islam pada waktu itu di Yaman. Ada keluarga Misjaji, ada keluarga Al-Ahdal. Jadi ini seorang yang sudah jadi sayyid dari keturunan Rasulullah dalam satu keluarga yang sudah bergenerasi itu memang sudah diakui sebagai ahli dalam ilmu keagamaan. Tapi beliau itu ada tulis dalam Al-Nafs Al-Yamani itu bahwa dia itu ada cari syekh yang bisa mengajar, yang bisa mengajar intinya dari buku ini, dari Ihya Ulumuddin. Dari sini. Jadi karya Al-Ghazali itu yang satu-satunya orang yang bisa menjelaskan artinya yang karya klasik itu kepada seorang sayyid di Yaman. Itu justru orang Al-Palimbani itu. Orang Nusantara itu. Nusantara itu. Jadi itu saya mengira itu
sudah menentangkan kita punya anggapan bahawa ilmu itu selalu itu dari Arabia keluar. Kalau kita lihat itu secara Islam sebelumnya kan, Islam kan itu rahmat lil alamin untuk setiap orang. Tidak ada satu kaum yang ada monopoli tentang pemahaman agama. Nah, justru cerita ini saya sangat menarik, kan itu ada ditulis dalam bahasa Arab dari satu buku saya dapat di Yemen yang ditulis oleh seorang Said dari keluarga yang masyhur untuk ilmunya. Dia bilang, kalau saya mau faham itu kitab Ihya Ulumuddin, saya justru carikan orang Sumatera itu untuk mengajar. Jadi Sobat Ngariksa, Syekh Al-Palimbani itu kan mengarang Sayrus Salikin, Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin itu pemikiran-pemikiran Al-Ghazali di situ. Dan ini poinnya adalah bahwa ternyata ulama Nusantara itu, Sobat Ngariksa, itu diakui reputasi keilmuannya, tertulis di dalam tabaqat yang ditulis oleh ulama di Arab ya. Nah, ini saya jadi ingin menjelaskan sedikit nih ke Sobat Ngariksa. Pak Michael ini sebelum di Kyoto University, ini kan di Oxford ya Pak Michael ya. Beliau ini pernah menjadi fellow, Sultan of Oman Fellow di Oxford Center for Islamic Studies di Oxford University. Jadi memang kajiannya itu berbagai disiplin ilmu, dari segi sejarahnya, dari segi antropologinya, dari segi sosiologinya, dari Islamic Studies tentu saja gitu ya. Oleh karenanya ini sebetulnya pelajaran buat kita Sobat Ngariksa, betapa kalau kita memahami sumber-sumber Nusantara, sumber-sumber teks-teks Islam Nusantara, sebetulnya dari segi kajian global itu sangat menarik sekali gitu. Nah, Pak Michael ini contohnya gitu. Nah, Pak Michael, mungkin saya ingin dari Pak Michael untuk Ngariksa ya, kan manuskrip kita ini masih banyak nih, masih ribuan mungkin yang belum dikaji, belum dikenal. Kira-kira saran untuk Ngariksa ke depan itu baiknya seperti apa ya? Kan saya juga itu tradingnya di filologi. Saya tahu itu memang untuk mempersiapkan edisi yang kritis ya, untuk mendapat skill set yang memungkinkan seorang untuk lihat beberapa manuskrip untuk bikin edisi. Itu semuanya itu makan waktunya banyak. Dan juga itu ada beberapa keahlian khusus ya, yang dari kodologi, dari itu semuanya harus dipelajari. Nah, ini bukan pekerjaan untuk sembarangan orang ya. Tapi kalau misalnya itu kita seperti begitu cari ikan ya. Nah, di sini kita kan punya jaringan yang luas ya di Ngariksa. Kita itu loncatkan, insyaAllah mungkin itu ada beberapa orang kita tarik. Di antara itu mungkin ada 100 yang memang betul-betul tertarik. Di antara itu mungkin ada 10 yang mau coba itu S2 di filologi. Dari sana mungkin 1 atau 2 yang mau lanjutkan ke S3. Nah, kalau itu dari setiap 100 kita dapat 1-2 orang, itu sudah satu pasukan yang lumayan bagus, supaya itu nanti kita bisa lihat dengan kekayaan yang ada yang masih belum diedit. Kita sudah ada kolik-koliknya yang misalnya saya akan itu ikut ke misalnya saya ke Aceh, atau saya ke Yaman, atau saya ke Tamil Nadu, saya ke Chennai, saya kemana itu cari naskah-naskah manuskrip yang bisa ditambahkan ilmu supaya kita ada generasi yang siap. Jadi saya kira itu kita coba seluas mungkin mencarikan teman-teman perjuangan yang bisa masuk pasukan filologi itu ya, untuk insya-Allah itu kita memperkaya ilmu untuk kita semua. Terima kasih banyak. Nah, saya tahu di dalam proyek yang Maritime Asia Heritage Survey itu setiap Pak Michael dan tim turun ke lapangan kan juga menjumpai manuskrip ya. Barangkali kita berharap juga ini nanti ada yang bisa di-share di Ngariksa juga. Iya, memang, dan itu sebabnya itu saya menganggap MAHS ini, Maritime Asia Survey, itu sebagai sister project kepada DreamSea, project yang besar Pak Oman itu. Jadi misalnya kalau tim lapangan kami biasanya kan di tempat-tempat terpencil ya. Itu sebelum Ramadan kami berada di Aru, ya, di Maluku Timur itu. Sekarang itu timnya lagi di Banda. Ya, nah misalnya kalau di lapangan, kalau kita dapat satu koleksi kecil 2, 3, 4 manuskrip, biasanya kita bisa selesaikan sendiri digitalisasi. Tapi
kalau ada koleksi besar, itu justru saya sampaikan kepada Iya. Pak Oman supaya nanti Iya. tim Dreamsy bisa diurus Iya, di sana siap lah, koleksinya. iya. Jadi itu kita bisa kerjasama. Kan memang tim saya itu kan lebih terfokus kepada itu situs-situs Situs-situsnya, ya. arkeolog. Nah kebetulan kadang-kadang ada naskah, tapi kalau memang itu ada koleksi naskah yang besar yang belum dapat di digitalisasi, nanti kita minta bantuan dari Dreamsy. Iya, senang sekali. Jadi Sobat Ngariksa, project Pak Michael ini MEHS ya, MEHS ini menyebutnya. Kalau yang saya kan Dreamsy ya, kami MEHS ini itu mendokumentasikan dan mengonlinekan. Nanti hasilnya itu situs-situs yang dijumpai, situs-situs arkeologisnya itu misalnya Masjid Tua, kemudian bukan hanya masjid ya, nanti itu ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi ya, Pak Michael ya. Kemarin saya sangat excited sekali mencoba dengan menggunakan VR videonya. Masuk goa itu ya? Ya, ya betul. Jadi saya sangat terkesan sekali. Jadi hasil dari proyek Pak Michael ini, MEHS ini diolah dalam bentuk 3 dimensi, di-online-kan. Jadi nanti yang berkunjung ke situs itu seolah-olah merasakan masuk ke dalam situsnya ya, sampai ke dalam gitu. Jadi Sobat Ngariksa, nanti kita akan punya produk manuskrip juga, kemudian situs juga ya. Pokoknya sejarah lisan juga. Jadi ini Ngariksa ini kan ngaji manuskrip Nusantara, ngaji manuskrip kuno Nusantara, tapi bukan hanya manuskrip nanti. Ini budaya dalam arti yang lebih luas ya. Insya-Allah minta itu dikasih link ke dalam video supaya para pemirsa bisa nanti di sana ya. Jadi kami menyapa para pemirsa itu Sobat Ngariksa. Nah, jadi kalau salam juga kita salam Ngariksa Pak Michael. Jadi nanti akan kita sampaikan linknya supaya kita saling menyebarkan informasi yang baik ini. Insyaallah. Insyaallah. Ya, Sobat Ngariksa, Pak Michael, saya kira senang sekali saya bisa mendapatkan edisi spesial ngobrol dengan Pak Michael. Saya juga senang ada kesempatan ini. Terima kasih Pak. Ya, dalam kunjungan singkat saya ke Kyoto ini, sebetulnya saya hanya 2 minggu, Sobat Ngariksa, tapi saya memanfaatkan ini Pak Michael di sela-sela waktu kesibukannya menyempatkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Terima kasih banyak, Insyaallah. Pak Michael. Terima kasih Pak Oman. Menatap masa depan, merawat masa silam. Salam Ngariksa. Di Ngariksa itu ada satu slogan di akhir setiap tayangan Ngariksa itu adalah untuk menatap masa depan, merawat masa silam. Salam Ngariksa. Ya. Biasanya begitu. Jadi kita ucapkan sama-sama. Boleh. Ya? Menatap masa depan, merawat masa silam. Nah, kita mulai. Nah, untuk Sobat Ngariksa. Wah, saya jadi grogi juga ini. Ya. Oke, Sobat Ngariksa, ini dia salam dari Ngariksa, dari Pak Michael dan dari saya. Menatap masa depan, merawat masa silam. Salam Ngariksa. Terima kasih. Ini banyak groginya jadinya ya.